Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 18 Universitas Jember akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara pada forum ilmiah atau presentasi. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yaitu yang pertama ada Della Aulia Safitri dengan NIM 211810301056. Yang kedua ada Fauzan Hanif Alfikri dengan NIM 211910901005. Yang ketiga ada Muhammad Faris Algofiki dengan NIM 211510501087. Yang keempat ada Nabila Salsabil Oktaviani dengan NIM 211510501010. Yang kelima ada Novia Purwa Sulistiowati dengan NIM 211710201108. Dan yang terakhir ada Zakiatus Zahro dengan NIM 211710201027. Langsung saja kita akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara pada forum ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan aktivitas penyebaran hasil telaah teori, kajian ilmu, makalah, dan atau hasil penelitian atau diseminasi melalui penyajian materi oleh presentator dalam suatu forum ilmiah yang melibatkan peserta sebidang. Presentasi ilmiah lazim dilakukan dalam seminar-seminar nasional dan internasional. Dalam kegiatan presentasi, seringkali menuntut adanya diskusi aktif antara peserta dan presentator. Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung jalannya presentasi, presentator perlu memperhatikan aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Di sini saya akan melanjutkan tentang hal terkait keterampilan berbicara dalam forum ilmiah atau presentasi. Yang pertama yaitu berbicara sebagai kapabilitas berbahasa. Kapabilitas berbahasa, khususnya berbicara, mengarah pada dua hal, yaitu ketercapaian tujuan dan realisasi strategi tutur yang baik dan santun. Dengan kata lain, kapabilitas berbahasa merupakan gambaran kecerdasan dan karakter yang baik. Seseorang yang mampu menyampaikan pengetahuan tetapi membuat mitra tutur terancam mukanya tidak nyaman dan membuat situasi semakin tidak baik tentu tidak bisa dikatakan memiliki kapabilitas berbicara yang baik. Seorang pemimpin yang berhasil mengelola pekerjaannya belum bisa dikatakan sukses jika belum mampu menjadi pengguna bahasa yang baik. Bahasa seorang pemimpin mencerminkan kewibawaan, ketepatan pandangan dan cara berpikir akan semakin baik dan menunjukkan jati diri positif jika dinyatakan dalam kalimat yang baik dan benar yang di dalamnya mencerminkan kesantunan. Kemudian hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lain. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua berdasarkan unsur tindakannya, yaitu reseptif dan produktif. Keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif yaitu menyimak dan membaca, sedangkan yang bersifat produktif yaitu berbicara dan menulis. Reseptif berarti menerima produk yang dilakukan orang lain, sedangkan produktif yaitu memproduksi bahasa untuk orang lain. Dari segi wujudnya, keterampilan berbahasa dibagi menjadi keterampilan lisan dan tulis. Keterampilan lisan merupakan keterampilan yang memerlukan unsur kelisanan atau tuturan, sedangkan keterampilan tulis berobjek bahasa tulis berupa wacana. Keterampilan tulis meliputi membaca dan menulis. Kemudian hubungan berbicara dengan menyimak. Kemampuan berbicara dimulai dengan proses menyimak. Hal yang didengarnya atau disimaknya merupakan bahan untuk berbicara dari aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Selanjutnya, hubungan berbicara dengan membaca. Kemampuan berbahasa lainnya yang erat kaitannya dengan berbicara adalah membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Untuk memahami bacaan dan menunjukkan pemahaman dari kegiatan membaca, berbicara dijadikan metode dalam melakukan asesmen.
Selanjutnya, hubungan menulis dengan berbicara. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa tingkat tinggi. Menulis merupakan keterampilan bahasa yang bersifat produktif, seperti keterampilan berbicara. Kemampuan menulis merupakan saran pendukung kemampuan berbicara. Kemudian berbicara pada forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan suatu kegiatan yang sering sekali dilakukan dalam bidang akademik. Kegiatan ini dilakukan untuk membicarakan mengenai informasi ilmiah dan biasanya dilakukan dengan presentasi dan diskusi ilmiah. Berbicara pada forum ilmiah memiliki etika atau kaidah yang harus kita penuhi agar membawa kesuksesan dalam menyampaikan informasi, meningkatkan kualitas pengetahuan, atau memecahkan masalah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, masih dalam topik yang sama, yaitu berbicara pada forum ilmiah. Di sini ada beberapa teknik, diantaranya yaitu teknik berbicara yang baik. Pertama, bicaralah dengan sikap yang ramah pada setiap orang, karena keramahan menunjukkan kerendahan hati dan upaya membuat orang lain nyaman. Kemudian yang kedua, artikulasi atau pelafalan kata harus jelas. Dan yang ketiga, perhatikan pemilihan kata atau diksi. Diksi yang tepat berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang terakhir, fokus pada apa yang kita bicarakan dan jangan bertele-tele. Selanjutnya, teknik berbicara di depan umum. Pertama yaitu tunjukkan antusiasme kita terhadap situasi dan pendengar. Kemudian yang kedua, lakukan kontak mata kepada audiens kita. Jangan terpaku hanya satu orang, tapi kita harus melihat di sekeliling kita juga. Lalu yang ketiga, perlihatkanlah senyuman agar lawan bicara kita fokus. Kemudian yang keempat, sisipkanlah humor, karena dengan humor akan menghilangkan kejenuhan. Kemudian yang kelima, fokus pada pembicaraan, jangan kemana-mana, jangan bertele-tele. Dan yang terakhir, berikan pujian yang jujur pada orang lain, tanpa menyimpang dari maksud. Lalu selanjutnya ada teknik membuka dan menutup pembicaraan, di mana pembicaraan akan terkesan menarik jika kita berhasil membuka dan menutup dengan kesan yang baik. Akhir pembicaraan memerlukan sedikit pembahasan dari apa yang kita bicarakan, atau sebuah kesimpulan dari pembahasan yang tadi kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang diskusi ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi bermakna pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dalam pengertian tersebut, diskusi selalu bersifat ilmiah. Dengan demikian, diskusi merupakan perundingan atau pertukaran pikiran yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk memahami, menemukan masalah dan penyebabnya, lalu mencari jalan keluar atau solusinya. Jumlah peserta diskusi harus lebih dari 2 orang. Menurut Sulistyo 2016 memaparkan beberapa teknik diskusi yang dapat digunakan secara ilmiah maupun non-ilmiah. Yang pertama, diskusi meja bundar. Jika jumlah diskusi tidak terlalu banyak atau 5-15 orang, diskusi meja bundar dapat dilakukan dengan seseorang ketua ditunjuk untuk menjadi pemimpin diskusi. Yang kedua, diskusi berkelompok. Jika peserta banyak dan yang didiskusikan bermacam-macam, diskusi dapat dilaksanakan dalam berkelompok. Tiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Demikian juga diskusi antar kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Yang ketiga, diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang
di hadapan sekelompok pendengar mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator. Pada saat diskusi, para anggota panel duduk berjejer menghadap ke arah para pendengar. Yang keempat, seminar. Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut. Yang kelima, konferensi. Konferensi diartikan sebagai pembicaraan, permusyawaratan, rapat yang terutama dipakai untuk pertemuan antara wakil-wakil dari berbagai negara untuk membicarakan kepentingan-kepentingan bersama. Yang keenam yaitu lokakarya atau workshop. Lokakarya merupakan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan. Yang ke-7, rapat kerja. Rapat kerja adalah suatu pertemuan wakil-wakil eselon, suatu badan atau instansi untuk membahas suatu masalah sesuai dengan tugas atau fungsi. Yang ke-8, simposium. Simposium merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang penyampaiannya ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan suatu masalah. Yang ke-9, kolokium. Kolokium sama dengan simposium. Bedanya pada kolokium, para ahli tidak mengajukan makalah, mereka menyampaikan pemikiran dan hasil kerja yang mereka lakukan. Proses yang dilakukan sama dengan simposium. Yang ke-10, debat. Debat berarti berbicara kepada lawan untuk membela pendirian atau pendapatnya, atau menyerang pendirian atau pendapat lawannya. Yang ke-11, curah pendapat atau brainstorming. Dalam metode ini, suatu persoalan diajukan dan peserta diminta mengemukakan saran secara cepat dan spontan. Semua dicatat di papan tulis atau pada kertas. Pada dasarnya, semua masukan diterima. Kemudian seluruh kelompok mengevaluasi masukan-masukan tersebut. Dan yang terakhir, diskusi kelompok terkumpul merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait etika berdiskusi. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh ketua diskusi saat berdiskusi, yang pertama yaitu memahami ketentuan diskusi. Yang kedua yaitu memimpin diskusi dengan tenang dan sabar. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat yang ada, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat ketua diskusi. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang baik, efektif, dan sopan. Yang kelima, memberikan kesimpulan dari pendapat yang sudah dikemukakan para peserta diskusi. Yang keenam yaitu bersikap bijaksana, tegas, dan disiplin dalam menghadapi segala yang terjadi selama diskusi berlangsung. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan bagi setiap peserta diskusi yang hadir dan mengikuti proses diskusi. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi dengan ikut berbicara atau melontarkan pendapat. Yang ketiga, peka pada teknis diskusi yang sudah disusun. Yang keempat, berbicara melalui arahan moderator. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keenam, tidak memaksakan pendapat. Dan yang terakhir yaitu boleh menyanggah ucapan atau pendapat orang lain, tetapi harus sesuai bukti dan fakta yang ada. Untuk kesantunan berdiskusi yaitu dalam kegiatan berdiskusi diperlukan cara dan pemakaian bahasa yang santun agar terjalin komunikasi yang baik antara penutur dan lawan tutur. Pemakaian bahasa yang santun menurut Pranowo yaitu yang pertama, penutur berbicara wajar dengan akal sehat. Bertutur secara santun tidak perlu dibuat-buat. Berbicara secara wajar dengan akal sehat akan membuat tuturan terasa santun. Tuturan yang sederhana menunjukkan sikap bahwa penutur memiliki anggapan mitra tuturnya, memahami maksud, dan memiliki pengetahuan yang memadai. Yang kedua, yaitu penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan.
Penutur hendaknya selalu mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Penutur mengarahkan tuturannya secara langsung pada apa yang hendak dikatakan terkait masalah. Kalimat tidak perlu berputar-putar untuk menghindari kebingungan. Yang ketiga yaitu penutur selalu berprasangka baik pada mitra tutur. Yang keempat, penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Yang kelima, penutur menggunakan bentuk lugas atau bentuk pembelaan diri secara lugas. Dan yang terakhir yaitu penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.